pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 89. Belum genap 1 minggu yang lalu, Haris menghadiahkan sebuah mobil baru untuk sang putri. Jika sang kakak menghadiahkan sebuah ponsel, maka sama sekali tak mudah untuk Haris memberikan sebuah kendaraan untuk bisa dipakai kemanapun oleh sang putri kesayangannya. Suka, jalannya halus banget. Bannya papa ganti ya? Kayaknya bukan pakai ban bawaan pabrik deh, iya kan? Tanya Agnes menerka-nerka. Iya sayang, yang penting kamu suka dan bisa bikin kamu nyaman. Oh iya, kamu dari mana tadi? Tanya Haris mengalihkan pembicaraan. Waktu yang sangat emas. Seorang ayah bisa berbincang-bincang tentang berbagai hal dengan putrinya sendiri, terutama untuk Haris. Hal ini sangat ia dambakan sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Tadi aku habis ketemuan sama temen aku, Pah, di acara seminar gitu. Terus aku jadi kepikiran pengen cari kerja deh, Pah. Apalagi aku kan cuma diem aja di rumah tuh, bete banget. Boleh kan kalau aku cari kerja, Pak? Rengek Agnes pada sang ayah. Boleh. Di Adinata Group ya. Kebetulan juga, sebenarnya tuh papa pengen mengalih-namakan salah satu anak perusahaan Adinata Group untuk bisa kamu pegang. Singkat Haris mengunci kalimat si bungsu. Hah? Gak usah Pah, gak usah repot-repot kayak gitu. Aku udah siapin surat lamaran kerja dan CV untuk ngelamar kerja kok. Mungkin nanti setelah ini atau besok, aku akan kirim email lamaran kerja aku ke beberapa perusahaan lewat website lowongan kerja Pah. Gampang kok Pah. Dengan sedikit ragu, Agnes terus membujuk sang ayah untuk tidak memberikannya sebuah perusahaan. Selain karena tanggung jawabnya yang besar, ia juga merasa tak berkompeten untuk hal itu. Gak, untuk apa sayang? Daripada kamu kerja di tempat orang lain dan itu artinya kamu akan semakin memperkaya perusahaan orang lain. Lebih baik kamu kerja di perusahaan kamu sendiri. Tingkatkan dan makin jayakan perusahaan kita lagi. Setuju sama papa kan? Tanya Haris yang membuat Agnes membisu. Papa, aku cuma ngerasa gak pantas aja untuk bisa memimpin perusahaan papa. Apalagi perusahaan papa kan udah semuanya go internasional. Aku gak mungkin mengacaukan nama perusahaan papa dengan kepemimpinan aku yang pastinya nanti gak profesional, Pah. Aku gak punya pengalaman apapun, Pah. Tolak Agnes meragukan kemampuannya. Tapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Haris untuk bisa menyerahkan salah satu anak perusahaannya kepada si bungsu.
Kekayaan yang ia miliki, yang ia kumpulkan selama ini sebenarnya hanyalah untuk anak-anaknya. Jika sang anak menolak, lalu semuanya apakah akan sia-sia? Tentu saja. Sayang, kamu kan bisa belajar dari papa atau dari kakak kamu. Kamu punya banyak mentor yang akan selalu stay buat kamu. Kamu jangan takut, jangan ditolak permintaan papa ya. Anak perusahaan papa ini sejak dulu emang udah papa siapin buat kamu, Agnes, anak papa. Agnes masih terdiam mendengarkan seksama apa yang disampaikan oleh sang ayah. Sejujurnya Agnes memang tak ingin mengecewakan sang ayah, tapi ia juga sadar diri dengan kemampuannya. Anak perusahaan Adinata Group itu ada beberapa, sayang. Dan itu papa rintis perlahan-lahan untuk apa? Untuk papa wariskan, untuk papa kasih ke anak-anak papa. Fauzan, kakak kamu, itu udah papa kasih satu perusahaan yang dia mau, yang dia mampu. Nah sekarang giliran kamu, anak bungsu papa yang juga harus menjaga perusahaan yang udah papa rintis sebelumnya. Jelas Haris menimpali dengan menjelaskan. Kenapa papa yakin itu dengan kemampuan aku? Kalau nyatanya aku malah makin memperparah kondisi perusahaan bagaimana? Aku gak mau papa kecewa sama aku nantinya, bujuk Agnes berusaha. It's normal, no problem. Kamu itu manusia, gak mungkin ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Mustahil manusia hidup segala kesempurnaan. Itu namanya belajar. Dan pembelajaran yang paling baik adalah pengalaman, sayang. Haris masih terus merayu sang anak perempuannya untuk bisa menerima tawarannya. Keputusannya yang sudah bulat, sudah ia pikirkan matang-matang. Seburuk apapun nantinya hal yang akan dituai, ia tak akan menyesal. Oke, tapi papa bimbing aku ya. Aku terima tawaran papa, tapi sebagai staf admin dulu aja ya. Sebagai pengenalan, supaya aku tahu ruang lingkup perusahaan papa, sikap karyawan-karyawan papa maupun proyek-proyek yang udah papa capai itu seperti apa. Oke Del, tanya Agnes sambil mengulurkan tangannya. Haris menyambut tangan Agnes untuk bersalaman dengan sangat gembira. Akhirnya rayuannya membuahkan hasil, walaupun si bungsu hanya menerima sebagai staf admin biasa. Setidaknya ia sudah mau masuk dalam lingkup Adinata Group. Di sebuah pemukiman penuh jeruji besi, dengan para penghuni yang penuh dengan masalahnya sendiri-sendiri. Kasus mereka berbeda-beda, tapi masalah yang mereka sama-sama menginginkan kebebasan yang utuh. Tanpa ada gertakan, tanpa ada peraturan dan tanpa adanya vonis yang menghantui setiap saat. Tapi sayangnya, tak semuanya dari mereka mampu menyadari kesalahannya. Kurang ajar, brengsek semuanya. Keluarga Arsyadinata memang benar-benar cari masalah denganku. Apalagi Haris tua bangka yang masih aja ikut campur dengan urusanku. Lagi pula Senja kenapa gak mencegah mertuanya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum? Kenapa juga dia membiarkan Haris untuk melaporkan aku seperti ini? Jahat juga kamu ya, Senja. Anak gak tahu diri, gak bisa balas budi. Dulu siapa yang membantu kamu setiap kesusahan? Hah? Cuma ada aku.
Aksa memukulkan tangannya ke segala arah untuk meluapkan amarahnya. Rasa kesalnya sungguh membuat ia kehilangan akal dan tak menyadari akan keberadaannya saat itu. Woi, kalau mau teriak-teriak jangan di sini. Lu pikir ini lapangan hah? Kalau udah bejat mah bejat aja. Kagak usah pakai nyalahin orang lain. Lu gak bisa terus-terusan maksa orang lain buat ngikutin semua hal yang lu mau, seru salah satu laki-laki yang berada satu sel sama dengan Aksa. Diem aja lu, gak usah ikut campur, lu gak tahu apa-apa tentang masalah gue. Lagi pula masalah gue juga pasti lebih berat dari masalah lu. Jadi jangan sok tahu dan jangan sok nasehatin gue. Seru Aksa tak mau kalah. Beruker. Salah satu napi itu tersulut emosi dan langsung memukul wajah Aksa dengan sangat keras. Dengan pukulan amat keras yang melayang di wajahnya, Aksa jatuh tersungkur dengan tetesan darah di sudut bibirnya. Jangan kurang ajar sama gue, lu tuh cuma anak baru. Oh iya, gue denger kasus lu tuh kasus pembunuhan orang tua angkat lu. Terus lu juga melakukan percobaan pembunuhan mertua dari adik lu. Ditambah lagi lu juga membunuh janin keponakan lu sendiri. Gila, keji banget hidup lu. Napi yang lain juga ikut menatap sinis ke arah Aksa. Dan napi yang dominan itu kembali menamparkan Aksa dengan penuh dendam dan rasa kesal yang mendalam. Sepertinya ia memiliki dendam tersembunyi lain. Entahlah ada dendam pribadi apa. Ingat bos, karma berlaku. Jangan lu pikir hidup lu bakal senang-senang terus sepanjang masa. Lu yang zalim, hidup lu gak akan pernah bahagia. Kalau lu pernah menyakiti hati orang atau nyusahin hidup orang lain, siap-siap aja, suatu saat hidup lu juga akan mengalami hal yang sama. Ingat, karma selalu ada. Pagi mulai menyapa setiap insan dengan urusannya masing-masing. Mengucapkan selamat pagi pada setiap nyawa yang sukacita atau terpaksa dalam menjalani hidup. Semua berhikmah, apapun itu. Kicau burung memekakan telinga senja yang hangat dalam dekapan sang suami. Bagaikan malam pertama yang disanjung pengantin baru. Kini senja merasakan bagaimana rasanya malam pertama suami istri yang dilanda jatuh cinta. Sayang, kamu udah bangun? Tanya Fauzan yang masih memejamkan matanya. Pagi sayang, aku lagi natap wajah kamu. Wajah yang gak pernah lelah ada di samping aku, nguatin aku, ngedukung aku. Kamu selalu mampu menopang tubuh aku yang selalu gagal untuk bisa bangkit lagi. Makasih ya sayang, ucap senja sambil membelai lembut wajah sang suami. Itu tugas seorang suami, sayang. Kita itu satu. Justru kalau kita sendiri-sendiri, yang ada kita gak seimbang. Gak bisa berjalan. Aku ada karena kamu ada. Jangan pernah merasa bahwa kamu beruntung punya aku. Justru kita yang harus sama-sama menyadari bahwa kita beruntung karena semesta mengizinkan kita selalu bersama. Jelas Fauzan masih tetap memejamkan matanya. Dengan masih memejamkan matanya, Fauzan masih terus tetap merasakan betapa hangatnya sentuhan rindu. Betapa leganya tersalurkan hasrat yang terpendam begitu lama.
Setelah ini, apakah akan ada huru-hara lagi atau gak ya? Apakah kita masih punya kesempatan untuk berharap bahwa setelah ini gak akan ada masalah apapun yang lebih berat lagi dari ini? Tanya Senja yang berhasil membangunkan Fauzan dengan penuh api-api. Masalah akan terus datang untuk menjadi alasan kita agar semakin kuat. Jadi jangan berharap seperti itu, sayang, ucap Fauzan sambil kembali memejamkan matanya. Sejam menghela nafasnya dengan sangat kasar, seraya melepaskan segala belenggu kekhawatiran yang terus-menerus menghantui hidup dan pikirannya selama ini. Tanpa adanya ketenangan. Terus kamu, mau sampai kapan gelendotan kayak gini terus? Udah jam berapa ini? Mau bangun jam berapa kamu? Mau berangkat ke kantor jam berapa kamu? Udah ditungguin karyawannya loh itu, seru Senja mencoba melepaskan tangan Fauzan dari tubuhnya. Jam 8:30 kok dibilang masih pagi banget sih. Ayolah bangun, entar papa nungguin kamu loh itu di bawah. Ayo nih aku siapin baju kerja kamu. Seru Senja sambil menyiapkan baju kerja sang suami. Sementara itu di ruang makan keluarga Arsyadinata, Haris hanya menghabiskan waktu sarapan berdua saja. Sedangkan Agnes sudah lebih dulu meninggalkan rumah dengan urusannya sendiri. Masih seperti masa dulu, Neta membantu Bi Ina menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni di rumah megah itu. Sarapan yang sederhana dengan kesunyian yang tanpa batas. Di antara mereka, Agnes mana? Kok aku gak ngeliat dia dari tadi? Tanya Haris sambil menghampiri Neta di meja makan. Agnes udah berangkat dari tadi pagi. Dia semangat banget pas tahu kalau kamu ngizinin dia untuk kerja. Sebenarnya aku gak kenapa juga sih kalau Agnes dikasih hanya sebagai karyawan biasa. Lagi pula, keberadaan Agnes juga masih sangat baru kan di lingkungan Arsyadinata. Biar dia tahu dulu bagaimana kondisi keluarga ini, lingkupnya, perusahaannya, biar dia gak kaget. Jelas Neta sambil menyiapkan piring untuk Haris. Layaknya suami istri, Haris pun tak menolak saat diberikan piring untuk sarapan dari Neta. Toh, memang hal ini yang selalu ia rindukan sejak dulu. Sejak dulu dan tak akan pernah memudar. Aku udah bilang sama Agnes kalau salah satu perusahaan Adinata Group itu udah ada yang mau aku alih namakan atas nama Agnes. Mau bagaimanapun kondisinya, Agnes kan juga anak kandung aku. Di dalam darahnya ada darahku juga, ada darah Arsyadinata yang mengalir di tubuhnya. Itu udah jadi keharusan untuk aku memberikan salah satu anak cabang Adinata Group buat dia. Itu hak dia, seru Haris sambil mengambil 2 lembar roti di piringnya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.